Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nur Indah Rusdi. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan nomor 16 sampai 20 soal OSK IPA pada tahun 2019. Langsung saja nomor 16. Di bawah ini yang merupakan pengertian reproduksi yang tepat adalah kemampuan makhluk hidup untuk A. Beradaptasi dengan lingkungan, B. Bertahan hidup, C. Menduplikasikan dirinya, D. Menghasilkan keturunan. Ya, jawabannya yang paling tepat adalah D. Untuk menghasilkan keturunan. Nah, perhatikan baik-baik ya. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru dengan sifat yang sama atau perpaduan dari kedua induknya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan dan melestarikan jenis agar tidak punah. Saya ulangi ya. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru dengan sifat yang sama atau perpaduan dari kedua induknya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan diri dan melestarikan jenisnya agar tidak punah. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut. Nomor 17. Peristiwa terperangkapnya panas matahari di lapisan bumi sehingga suhu bumi meningkat dikenal dengan istilah A. Efek rumah kaca, B. Hujan asam, C. Penipisan lapisan ozon, D. Rusaknya lapisan ozon. Jadi jawaban yang paling betul adalah A. Efek rumah kaca. Perhatikan ya, efek rumah kaca adalah proses meningkatnya suatu permukaan pada bumi yang disebabkan oleh perubahan pada kondisi serta komposisi atmosfer yang sehingga panas dari matahari tetap berada di bumi dan tidak bisa dipantulkan secara sempurna ke atmosfer. Itu adalah pengertian dari efek rumah kaca. Sedangkan hujan asam diartikan sebagai segala macam hujan dengan pH di bawah 5,6. Mayoritas hujan asam disebabkan oleh aktivitas manusia seperti industri, pembangkit tenaga listrik, kendaraan bermotor, dan pabrik pengolahan pertanian, terutama amonia. Sedangkan penipisan lapisan ozon atau rusaknya lapisan ozon itu hampir sama ya captionnya. Nah, penipisan yang terjadi di lapisan ozon ini disebabkan oleh berbagai gas yang berasal dari bumi, yaitu dari industri maupun aktivitas rumah tangga. Beberapa gas yang dapat memicu terjadinya kerusakan atau penipisan lapisan ozon antara lain yaitu klorofluorokarbon atau CFC, halons, bromida, dan karbon tetraklorida. Jadi itu salah satu senyawa yang dapat merusak lapisan ozon. Jadi jawaban yang paling betul adalah efek rumah kaca. Lanjut. Nomor 18. Salah satu bagian penyusun tulang yang menghasilkan sel darah merah dan sel darah putih adalah A. Kartilago, B. Periosteum, C. sumsum merah tulang, D. tulang spons. Kita bahas nomor 18. Pembahasan nomor 18 yaitu tulang rawan atau kartilago terbuat dari sel yang disebut kondrosit, tertanam dalam matriks, diperkuat dengan serat kolagen dan elastin. Jaringan ini berfungsi untuk menyediakan struktur dan dukungan untuk jaringan tubuh lainnya tanpa keras atau kaku seperti tulang. Sedangkan periosteum membantu melayani fungsi yang diantaranya adalah sebagai penahan atau tendon dan juga ligamen.
Ketiga itu sumsum tulang merah, adalah sumsum tulang yang mengandung jaringan hematopoietik. Sumsum tulang merah ini menghasilkan sel darah merah, sebagian besar sel darah putih dan trombosit atau keping-keping darah. Jadi dia menghasilkan sel darah merah untuk sumsum tulang merah. Sedangkan tulang spons adalah bagian tengah tulang yang berongga yang serta terdapat sumsum tulang merah dan sumsum tulang kuning. Jadi tempat sumsum tulang merah dan sumsum tulang kuning. Nah, jawaban yang paling tepat untuk nomor 18 yang menghasilkan sel darah merah dan sel darah putih atau eritrosit dan leukosit adalah di sumsum tulang merah atau sumsum merah tulang. Kita lanjut nomor 19. Proses fertilisasi sel ovum oleh sel sperma merupakan prinsip dasar dari salah satu jenis bioteknologi, yaitu A. Fermentasi, B. Hibridoma, C. Cloning, D. Tumbuhan transgenik. Kita lihat pembahasan nomor 19. Pembahasan nomor 19 yaitu pertama itu fermentasi. Fermentasi ini adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan aerobik atau tanpa oksigen, atau pembebasan energi tanpa adanya oksigen. Contohnya dapat kita lihat pada minuman dan makanan yang berfermentasi, yaitu seperti tape, oncom, bir, keju, dan sebagainya ya. Teknik hibridoma. Hibridoma adalah penggabungan dua sel dari organisme yang sama atau berbeda sehingga menghasilkan sel tunggal berupa sel hibrid atau hibridoma yang mempunyai sifat gabungan kedua sel tersebut. Contohnya penggabungan antara sel sperma dengan sel ovum. Yang ketiga, cloning adalah suatu tindakan yang mengupayakan menggandakan suatu individu yang secara genetik persis sama karena sama-sama berasal dari satu induk. Serta cloning sendiri secara susunan gen dan sejumlah organisme yang terbentuk melalui reproduksi aseksual, sehingga sudah pasti berasal dari induk yang sama. Jadi contohnya itu adalah reproduksi pada makhluk hidup itu menggunakan sel somatik atau sel tubuh ya. Kemudian yang keempat, tanaman transgenik adalah tanaman yang telah disisipi atau memiliki gen asin dari spesies tanaman yang berbeda atau makhluk hidup lainnya. Penggabungan gen asing ini bertujuan untuk pembuatan tanaman yang tahan terhadap suhu tinggi, suhu rendah, kekeringan, resisten terhadap organisme pengganggu tanaman atau hama, serta kuantitas dan kualitasnya itu lebih tinggi daripada tanaman alaminya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk penggabungan antara sel sperma dan sel ovum adalah teknik hibridoma. Kita lihat soal. Ya, jawabannya yaitu adalah bagian B atau hibridoma. Oke, lanjut nomor 20. Di antara organel sel berikut: 1. Badan Golgi, 2. Inti sel, 3. Retikulum endoplasma, 4. Ribosom. Organel yang terlibat dalam proses sintesis protein adalah A4, B2 dan 4, C 2, 3 dan 4, D 1, 2, 3 dan 4. Oke, langsung saja kita lihat pembahasan nomor 20. Badan Golgi. Badan Golgi ini secara spesifik berfungsi dalam modifikasi protein yang diterima dari REK atau retikulum endoplasma. Jadi dia berperan dalam sintesis protein ya, badan Golgi. Inti sel itu tempat penyimpanan protein dan RNA dan berperan dalam proses sintesis protein. Jadi dia juga berperan dalam proses sintesis protein. Sedangkan nomor 3, retikulum endoplasma atau disingkat dengan RE sebagai tempat transportasi protein dan karbohidrat untuk organel sel lain seperti lisosom, badan Golgi dan sebagainya. Jadi dia juga
berperan dalam proses sintesis protein. Kemudian berikutnya yang keempat itu ribosom, tempat berlangsungnya sintesis protein. Jadi jawaban yang paling betul adalah untuk nomor 20, yaitu bagian D. 1, 2, 3, dan 4 semuanya berfungsi untuk proses sintesis protein. Itulah tadi pembahasan nomor 16 sampai 20. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan pembahasan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.